Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mengungkapkan argumentasi kontra saya mengenai tema mosi, yaitu sekolah menengah lebih memilih model pendidikan klasik dibandingkan model pendidikan progresif. Sebelumnya, pertama-tama, model pendidikan progresif ialah pendekatan yang mengutamakan siswa sebagai pusat pembelajaran, menekankan pengalaman langsung, pemikiran kritis, dan keterlibatan aktif antar siswa dalam proses belajar, bukan hanya mengacu pada guru dan hanya menghafal dari sumber guru. Lalu untuk model pembelajaran klasik ialah model pembelajaran yang tradisional dan konvensional, yang seringkali berfokus pada pengajaran langsung dan transmisi pengetahuan dari guru kepada siswa. Di sini saya akan mulai membacakan data-data saya. Pertama, bukti kuat menunjukkan pembelajaran aktif. Ciri utama model progresif mengungguli sekolah satu arah yang lazim dalam pendekatan klasik. Meta-analisis menemukan siswa di kelas yang aktif 1,5 kali lebih kecil kemungkinannya untuk gagal dan meraih skor ujian rata-rata di atas 6 dibandingkan dengan kelas ceramah tradisional. Efek ini konsisten di lintas sains, matematika maupun rekayasa. Yang kedua, asesmen formatif yang berkelanjutan, yaitu praktik kunci di sekolah progresif terkait peningkatan capaian yang bermakna. Tinjauan oleh klasik Black and William menunjukkan asesmen untuk belajar atau assessment for learning secara substansial menaikkan prestasi siswa ketika umpan balik dipakai untuk menyesuaikan pengajaran. Ringkasan berbagai aplikasi dan panduan implementasi menegaskan temuan tersebut. Yang ketiga, umpan balik berkualitas tinggi memberikan keuntungan yang besar bagi pelajar. Praktik ini lebih terstruktur dalam kerangka progresif. Toolkit berbasis bukti dari Education Endowment Foundation memperkirakan umpan balik memberi tambahan kira-kira plus 7 bulan kemajuan, atau bisa dibilang lebih kuat di SD namun tetap positif di SMP maupun di SMA. Lalu yang keempat, kompetensi sosial emosional atau biasa disebut SEL sering diabaikan dalam model klasik yang menekankan hafalan dan disiplin ketat. Terbukti meningkatkan capaian akademik. Meta-analisis 213 program SEL terbukti menunjukkan kenaikan performa akademik setara 11 persentil. Selain perbaikan sikap dan perilaku belajar, ini memperkuat argumen bahwa karakter dan iklim kelas bukanlah hanya pelengkap, melainkan juga termasuk sebagai pengukir capaian. Yang kelima, bukti implementasi lapangan, baik internasional maupun regional, menunjukkan program PBL dan pedagogi aktif meningkatkan keterlibatan dan skor akademik di populasi beragam, termasuk komunitas yang selama ini kurang terlayani. Laporan inisiatif PBL di sekolah-sekolah menengah menunjukkan perbaikan signifikan pada mata pelajaran inti dan kepercayaan diri siswa ketika belajar berbasis proyek kontekstual. Dan beberapa keunggulan daripada model pembelajaran progresif ialah keterampilan untuk berpikir kritis tadi. Siswa dianjurkan untuk memiliki keterampilan berpikir kritis supaya siswa-siswa nanti ketika di masa depan dapat mengatasi masalah sosial ataupun masalah global dengan sigap. Dibutuhkan juga kreativitas. Pembelajaran klasik dapat membatasi kreativitas siswa karena lebih fokus pada jawaban yang benar dan tidak mendorong siswa untuk berpikir di luar kotak ataupun mencari jawaban-jawaban yang lebih kompleks. Lalu yang ketiga, kolaborasi. Pembelajaran klasik seringkali tidak mendorong kolaborasi antar siswa dan lebih mendengarkan kepada guru. Yang dimana apabila digunakan terlalu sering, apabila digunakan pembelajaran yang klasik terlalu sering, akan menjadi tidak relevan dengan kebutuhan dunia nyata. Dan juga kurangnya fleksibilitas. Metode pembelajaran klasik seringkali kurang fleksibel dan tidak mengakomodasi kebutuhan dan minat individu siswa, sehingga dapat membuat siswa merasa bosan dan tidak termotivasi untuk belajar lebih giat. Lalu yang terakhir, proyek dan penyelidikan autentik
atau Project Based Learning (PBL) meningkatkan penguasaan konsep sekaligus motivasi. Dua hal yang sukar dicapai lewat review atau quad review yang sangat terstruktur. Kajian acak terkontrol dan tinjauan sistematis terbaru menunjukkan PBL meningkatkan hasil akademik dan kemampuan berpikir tingkat tinggi dibanding instruksi konvensional. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.